Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Artificial Intelligence atau AI dan sering disebut juga dengan kecerdasan buatan. Kelompok 7 dengan anggota Muhammad Rafli Fala Matalah dengan NIM 53124222019. Brisa Putra Ananda dengan saya sendiri dengan NIM 53124222020. Kemudian Nanda Wiliatmaja dengan NIM 53124222021. Apa itu AI atau Artificial Intelligence? Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia biasa. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan pada umumnya memerlukan tenaga ataupun pikiran manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan sama seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasan bisa bekerja dengan lebih baik. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, and self-correction. AI perlu untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu dilakukan dengan perilaku manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya atau otomatis. Berdasarkan pengalaman yang telah didapatkan, AI akan bekerja seperti pengalaman tersebut. Kemudian, kapan Artificial Intelligence atau AI ditemukan? Artificial Intelligence ditemukan pada tahun 1955-1956 oleh John McCarthy dalam sebuah program AI Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence atau disingkat sebagai DSRPAI. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, siapa penemu Artificial Intelligence atau AI? Penemu AI adalah John McCarthy, seorang ilmuwan komputer yang terkenal dan tokoh penting dalam AI, lahir di Boston pada tanggal 4 September 1927. John McCarthy menerima gelar sarjana dalam bidang matematika pada tahun 1948 dari California Institute of Technology dan gelar doktor dalam bidang matematika pada tahun 1951 dari Universitas Princeton, di mana ia mengajar secara singkat. Lalu, bagaimana dengan perkembangan AI? Tahun 1900, pada sekitar tahun ini, muncul filsuf yang mengeluarkan teori-teori matematika yang menjadi landasan mesin komputer atau kecerdasan buatan. Yang pertama ada George Boole, Alfred North Whitehead, dan juga Bertrand A. Russell. George Boole adalah seorang matematikawan yang menemukan aljabar boolean. Ilmu ini menjelaskan operasi logika. Dengan aljabar ini, dibuktikan nilai kebenaran true atau false yang direpresentasikan dengan digit biner 0 dan 1, sama seperti bahasa yang digunakan mesin komputer pada saat ini. Lalu Alfred North Whitehead dan Bertrand A. Russell. Mereka mengeluarkan sebuah mahakarya yang sangat penting bagi perkembangan kecerdasan buatan, yaitu Principia Mathematica atau disebut juga PM. PM menjelaskan aksioma atau kumpulan pernyataan serta aturan inferensi dalam bentuk simbolik logik yang belum bisa dibuktikan, tapi bisa menjadi landasan pemikiran logis. Namun karya tersebut sempat disanggah pada 1931 oleh Gödel yang mengeluarkan teori incompleteness. Dalam teori itu, ia menjelaskan bahwa PM tidak akan mungkin bisa menjelaskan segala sesuatu dengan lengkap karena akan selalu ada sesuatu yang tidak sempurna. Tahun 1930, pada
Era 1930-an muncul nama baru. Di era tersebut, para ahli membicarakan bagaimana komputer dapat merepresentasikan pengetahuan. Mesin komputer hanya akan bergerak jika sudah dimasukkan data. Para ahli memperdebatkan bagaimana cara memasukkan data-data tersebut ke dalam mesin agar mesin dapat belajar. Nama-nama baru tersebut seperti Alan Turing, Claude Shannon, dan juga John von Neumann. Alan Turing adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan teknologi. Ia adalah penemu Turing Machine dan teori tes Turing yang bisa menguji tingkat kecerdasan suatu mesin komputer. Pada era sekarang, tes Turing dapat kita lihat pengaplikasiannya dalam fitur tes kata. Claude Shannon dikenal sebagai bapak teori informasi, teori yang lahir sebagai bentuk pengaplikasian aljabar boolean. John von Neumann adalah orang yang merumuskan bahwa komputer harus dipisahkan menjadi dua bagian, yakni hardware dan juga software. 1950, memasuki era 1950-an muncullah John McCarthy, Marvin Leminsky, Herbert Alexander Simon, Alan Newell, dan Edward Albert Feigenbaum yang mulai merumuskan istilah AI. AI muncul pertama kali pada 1956 di pertemuan Dartmouth. Kontribusi lainnya yang membawa perkembangan bagi komputer adalah bahasa LSP atau LST, processing yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi klasik. Lalu ada juga semantic network and frame, expert system, serta general problem solver. Berikut gambar dari para ahlinya. Yang pertama John McCarthy, Marvin Leminsky, Alan Newell, Herbert Alexander Simon, Edward Albert Feigenbaum. Tahun 1980, era 1980-an dikenal juga sebagai second wave of AI. Para ahli yang berkontribusi dalam era ini adalah David Ramelhart, Lotfi Zadeh, Lawrence Vogel, Ingo Reichenberg, dan John Koza. Hasil penemuan mutakhir pada era ini antara lain learning of MLP, evolutionary programming, fuzzy logic, evolution strategy, genetic algorithm, dan juga genetic programming. Berikut gambar dari para ahlinya. Yang pertama David Ramelhart, Lawrence Vogel, Ingo Reichenberg, John R. Koza, dan Lotfi Zadeh. Tahun 2000. Pada perkembangan kecerdasan buatan ketiga bermula pada era 2000-an, saat komputer dan internet sudah ada. Produk-produk perkembangannya antara lain yang pertama penemuan World Wide Web atau WWW oleh Tim Berners-Lee pada 1999, Internet of Things oleh Kevin Ashton pada 1999, sistem cloud yang dimulai dari 1950 dan terus dikembangkan hingga 1990-an, munculnya istilah Big Data oleh John R. Massey pada 1998, dan Deep Learning oleh Geoffrey Hinton pada tahun 2006. Dari case lecture yang disampaikan Dr. Lucas, dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan AI terbagi menjadi 4 bagian, yakni dimulai dari perkembangan teori, lalu gelombang pertama yang menandai munculnya pemikiran untuk memberikan pengetahuan bagi mesin, gelombang kedua ketika mesin mulai mengolah data yang dimasukkan, serta gelombang ketiga saat internet telah ditemukan. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai mengapa pada era sekarang artificial intelligence atau AI dibutuhkan. Artificial intelligence atau AI dapat membantu perusahaan, organisasi maupun individu untuk melakukan segala aktivitas sehari-hari. Beberapa alasan mengapa artificial intelligence atau AI dibutuhkan yaitu 1. Dapat meningkatkan produktivitas. Dengan adanya AI yang bekerja secara efisien dan cepat, tentunya pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak dibandingkan manusia, sehingga dapat membantu manusia dalam mengerjakannya dan produktivitasnya akan meningkat. 2. Cepat dan efisien. AI yang bekerja secara otomatis dapat dengan cepat melakukan suatu pekerjaan, contohnya fitur-fitur dalam aplikasi pengedit foto yang hanya dengan sekali klik dapat mengganti background, mengubah warnanya, bahkan menghilangkan objek tertentu dalam foto. 3. Membantu meminimalkan kesalahan manusia. Fitur-fitur seperti autocorrect dalam keyboard Copilot di GitHub dapat sangat membantu dalam pekerjaan manusia, sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Contoh lainnya fitur AI di kendaraan roda 4. Seperti mobil yang sudah dapat menggunakan sensor untuk menghindari hambatan di jalan raya
dan mengemudi sendiri. Tentunya akan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. 4. Otomatisasi. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan penyeleksian akan dapat dengan mudah dilakukan secara otomatis menggunakan AI. Contohnya deteksi spam dalam email dan bahkan dapat mendeteksi virus. Di mana artificial intelligence atau AI dapat diimplementasikan. Banyak bidang-bidang yang sudah menerapkan artificial intelligence atau AI. Seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan masih banyak lagi. Berikut beberapa contoh penerapan dari artificial intelligence atau AI. 1. E-commerce atau elektronik komersial. Banyak perusahaan besar e-commerce yang telah menggunakan teknologi canggih seperti AI atau machine learning atau pembelajaran mesin. Perusahaan menggunakan AI sebagai chatbot, asisten AI, logistik pintar. Mereka menggunakan algoritma untuk memprediksi dan menganalisis perilaku pelanggan. 2. Dalam sistem perbankan. Implementasi AI di perbankan membantu dalam upaya pembayaran dan mengurangi proses yang kompleks melalui percakapan chatbot sederhana. Untuk melanjutkan operasional tanpa ada masalah, teknologi AI di bidang asisten virtual cerdas untuk meningkatkan layanan pelanggan mereka. Sementara beberapa lembaga keuangan telah menggunakannya untuk mencegah penipuan dan memantau potensi ancaman terhadap pelanggan dari perdagangan. 3. Ada astronomi. Ketika kita melihat langit, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di kepala kita tentang bagaimana konsep alam semesta yang sebenarnya. Seperti yang diketahui, para ilmuwan telah melakukan berbagai cara untuk menjawab setiap pertanyaan yang berkaitan dengan alam semesta. Namun saat ini tidak semua pertanyaan bisa terjawab mengingat keterbatasan manusia itu sendiri. Dengan mengimplementasikan AI, manusia dapat melewati batasan-batasan tersebut. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Monthly Notice dari Royal Astronomical Society, para peneliti menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan AI dapat membuat prediksi yang lebih akurat daripada manusia. Teknologi ini bisa berguna dalam memahami seluruh alam semesta dan cara kerja dari alam semesta itu sendiri. Yang keempat, ada dalam bidang konstruksi. Aplikasi berbasis AI telah banyak digunakan di sektor konstruksi. AI dapat menyarankan desain ideal untuk bangunan dan merekomendasikan fitur keselamatan terbaik untuk membuat hidup kita menjadi lebih aman. AI juga akan berguna dalam mitigasi resiko dalam bangunan yang akan dibangun. Aplikasi berbasis AI akan membuat para insinyur lebih produktif dan mampu memberikan pekerjaan berkualitas tinggi dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang kelima, ada di bidang pertanian. Pertanian adalah salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia. Ada peluang luar biasa untuk AI atau pembelajaran mesin di bidang pertanian. Teknologi AI dan IoT akan sangat berguna dalam memahami penanaman secara tepat waktu, mendapatkan prediksi menggunakan pupuk, panen, dan iklim. Para petani beradaptasi dengan teknologi baru untuk menerapkan dan mendapatkan hasil maksimal dari penerapan AI tersebut. Yang selanjutnya ada dalam bidang olahraga. Penerapan kecerdasan buatan dalam industri olahraga akan menjadi game changer. Teknologi canggih yang akan membuat olahraga menjadi lebih menarik dan membantu para pelatih untuk melatih atlet mereka untuk melampaui kapasitas untuk berlatih dan memberikan hasil yang lebih maksimal dan tentu yang terbaik. Penerapan teknologi ini tentu akan memberikan banyak perubahan di dunia olahraga dan itu bisa membawa persaingan yang sehat di antara para pemain dan atlet. Yang selanjutnya ada dalam bidang pendidikan. Pendidikan tentu merupakan salah satu sektor yang juga sangat penting bagi manusia. Solusi berbasis AI telah membantu siswa dan guru di berbagai tingkatan. AI membuat sistem pendidikan menjadi lebih cerdas dan jaringan virtual kolaboratif digunakan untuk membuat lingkungan belajar yang sempurna bagi siswa dan juga guru.
AI dan teknologi yang canggih telah menciptakan perpaduan yang tepat bagi lingkungan pendidikan. Di masa depan, ruang kelas akan dilengkapi dengan solusi teknologi untuk memberikan lingkungan belajar terbaik bagi siswa. Yang selanjutnya dan terakhir adalah dari bidang layanan kesehatan. Penerapan AI tentunya akan memberikan pelayanan yang lebih baik di sektor layanan kesehatan. Aplikasi berbasis AI berguna dalam memahami data medis dan mencapai kesimpulan yang tepat tanpa input atau campur tangan langsung dari manusia. Aplikasi ini diterapkan dalam proses diagnosa, pengembangan protokol, pengobatan secara personel, serta pemantauan dan perawatan pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada teman saya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan maupun perkataan dan perbuatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.